Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ini merupakan salah satu video yang paling banyak di request di kolom komentar, yaitu videonya Bung Azwan ya. Beliau ini sampai ngambek-ngambek begitu, marah-marah karena penjelasannya tentang ijazah Gibran itu ditertawakan. Nah, apakah memang layak untuk ditertawakan atau memang penjelasan Azwan ini valid begitu ya? Itulah yang akan kita saksikan. Cuman sampai saat ini isu yang beredar di sekitar dinamika politik di Indonesia itu ya masih sekitar ijazah saja, masih sekitar ijazah. Kemarin pun Pak Jokowi tatkala mendatangi Pak Prabowo ya itu tepat setelah Roy Suryo mendapatkan salinan ijazah dari KPU. Jadi ini mungkin merupakan salah satu pintu yang harus diketuk, yang apabila memang sudah terbuka ya dinamika politik akan semakin unpredictable ya, akan semakin tidak terprediksikan. Kita langsung lihat saja karena videonya agak panjang ya. Ijazah Gibran. Lu bicara ijazah Gibran. Lu tanya ijazah Gibran yang mau bicara nih. Bukan gua yang nanya. Siapa ya? SMA. Siapa yang lagi di Nah, jadi begini. Respon kali aja main nafsu aja. Bukan nafsu aja, bodoh, sering banget. Ya, Jadi gini, aja. kita harus membedakan bagaimana struktur dari kurikulum, struktur pendidikan di Singapura dan Indonesia. Itu berbeda total. Di Singapura itu tidak ada SMP dan SMA. Kita SMP dan SMA. Junior dan high school. Di sana namanya secondary school. Artinya primary school, secondary school. Primary school itu 6 tahun berdasarkan umurnya. 1 sampai 6. Secondary school itu dibagi 3 tipe. Yaitu satu tipenya itu 4 tahun, express namanya kalau dia pintar ya, masuk ke junior college ya. Nanti dia mendapatkan A level. Itulah A level. Oke. Ya. Gibran? Tunggu dulu, ini nggak bahas dulu ya. Terus namanya natural itu 5 tahun, ya. Bisa 4 sampai 5 tahun. Jadi 5 tahun ini dia itu dihitung. Ketika dia 6 tahun plus 5 berarti 11 tahun. Nah, untuk orang dari luar negeri itu semua rata-rata itu masuk ke Singapura ya di secondary school itu tamat SMP. Artinya 6 plus 3 sudah 9 tahun itu dihitung. Jadi dia hanya menjalani 2 tahun, jadi 11 atau setahun. Kalau dia pintar, artinya setahun. 3 tahun di negaranya plus 1 tahun di Singapura. Itu dihitung. Dia bisa masuk di itu. Makanya rata-rata itu untuk ibaratnya kayak lompat kelas kayak gitu. 3 tahun begini bos, bukan begini. 4 tahun ini maksudnya gue. Ini 5. Hah? Enggak, gue nunjuk ke sini nih. Ini 5 ya? Gue salah. 4 tahun. Ya. Jadi Gibran SD 4 tahun di sini. Gibran SD kan tahun. 6 tahun. Ya kan, terus SMP kan 3 tahun. Ya Di kan? mana 3 tahun? Di Solo. Di Solo. SMP 1 Surakarta. SMP 1 Surakarta. Masuklah dia di Orchid Park Secondary School. Ya, berarti dia sudah 6 plus 3 kan? Ya. 9 tahun kan? Ya. Ya kan, tinggal ditambah berapa? Untuk 11 tahun. 2 tahun lagi kan? Ya. Itulah dia masuk di Orchid Park Secondary School. Sebentar ya, ini yang harus dipaham dulu bahwa waktu masuk begitu ya, startnya sekolah itu Indonesia dengan Singapura itu berbeda. Makanya kenapa sampai ada permasalahan bahwa Gibran itu tidak selesai SMP, karena di Singapura itu kalau tidak salah ya mulainya itu Januari. Ya, cuman kalau saya salah dalam penjelasan bulannya tadi Januari, yang jelas berbeda begitu. Sehingga agak sulit kalau misalkan Gibran itu dapat ijazah SMP, tapi kemudian meneruskan ke Orchid itu berarti dari mulai secondary yang upper level itu agak susah tuh match bulan dan tahunnya. Yang mana sebetulnya spekulasi-spekulasi ini menjadi tidak perlu kalau Gibran mau saja atau dokumen lengkap tentang sekolahnya Gibran itu ada begitu. Yang ini pada akhirnya menjadi spekulasi yang sangat panjang, dan ada beberapa orang Singapura yang mend-DM saya. Itu kalau mau nanti akan kita bahas ya dalam video tersendiri ini. Yang mereka juga terheran-heran kok bisa Gibran itu demikian pendidikannya. Nah, jadi kalau misalkan tadi dikatakan karena Gibran sudah menyelesaikan 9 tahun di sini, kemudian ditambah 2 tahun di sana, kemudian itu menjadi di sana itu maksudnya di Singapura ya, kemudian menjadi 11 tahun, itu nggak begitu juga sebetulnya, nggak relevan. Kenapa? Karena yang 11 tahun itu pada akhirnya sama, akhirnya ujung-ujungnya O level
Begitu. Jadi kalau misalkan kita mau membicarakan sistem pendidikan Singapura, kalau nggak mau pakai tahun-tahunan, jangan pakai tahun-tahunan karena mismatch-nya akan sulit itu. Tahun. Nah, di sana itu nggak ada ijazah. Kalau dia sudah masuk junior college, baru dia dapat itu sertifikat A level. Dia nggak, karena dia tujuannya mau mana? UTS, Australia. Jadi itu sudah dihitung semua sudah tamat SMA. Karena di Singapura itu nggak ada ijazah yang mengatakan kayak kita STTB, ya kan? Itu ada surat keterangan. Itu bukan di Sydney SMA juga. Tunggu, belum selesai. Di situ bukan SMA, Bos. Foundation. UTS Insert. Tunggu, jadi udah selesai di Singapura. Sebentar nih. Kalau misalkan dikatakan tidak mengeluarkan ijazah, tidak mengeluarkan sertifikat, salah. Ini ada bukti jadi saya, ada sertifikat O level itu. Jadi apakah Gibran itu pada akhirnya memiliki sertifikat O level atau tidak? Itu juga harus ditanyakan. Kalau misalkan dikatakan kata Azwan ini tidak ada ijazahnya, tidak ada sertifikatnya, ini pembodohan publik juga. Yang dimaksud tidak ada sertifikatnya itu yang mana? Yang A level atau yang O level? Ya, baik yang dimaksud kedua-duanya, baik yang A level atau yang O level, itu sama-sama ada sertifikatnya. Jadi SMA-nya dia tuh di Singapura. SMA Singapura. Oh, 2 tahun. Ya, karena 2 tahun itu sudah cukup 11 tahun sudah sesuai dengan kurikulum yang ada di Singapura. jadi kalau di Singapura itu SMA sampai lulus SMA itu 11 tahun. 11. Di Indonesia kan 12. Nah, ini kebodohan juga dari ini mah udah kebodohan jelas bodohnya. Udah kesesatan jelas sesatnya. Jadi dari secondary school itu kalau misalkan selesai, dia harus melanjutkan ke junior high ya, junior high yang JC itu ya, junior college itu. Sebelum dia bisa berkuliah. Nah, kalau yang normal ini yang dikatakan 5 tahun ya, bukan jalur ekspres. Ini pun sama, akhir-akhirnya O level juga. Akhir-akhirnya nggak bisa langsung ke kuliahan juga. Begitu. Yang mengikuti video saya tahu lah ya. Ini ngaco penjelasannya siapa? Azwan ini. Di Jerman 13. Enggak, jangan. Gue bandingin. Enggak usah sekolah di sana. Gue bandingin nih. Amerika 12. Oh, di Singapura 11. 11. Nah, terus? Ya kan? Lulus deh. Lulus kan? Dari situ dia ke UTS. Sebetulnya kalau dia mau kuliah di Singapura, dia ambil lagi di situ. Tapi terus dia milih ke UTS karena dia mau ke Australia. Dengerin penjelasan lu. Ya kan, mau ke Australia. Nah, di Australia itu di UTS itu ada namanya foundation, namanya insert. Ya kan, pathway lah namanya. Ya, insert management itu. Di situ dibagi-bagi loh sesuai dengan minat dia masuk universitas. Oke, sebentar ya. Penyesatan lagi bahwa Azwan mengatakan di Singapura itu 11, di Jerman itu 13, kemudian di US di Amerika itu 12 tahun. Nggak begitu konsepnya, Bang Azwan ya. Jadi penyetaraannya itu begini, kapan seseorang ini dia bisa langsung masuk ke kuliahan? Itu di mana tuh adanya? Nah, kita nggak bahas Jerman ya, biar nggak tambah susah lagi begitu. Setelah menyelesaikan, kalau kita di Indonesia ya, di Indonesia itu setelah menyelesaikan 12 tahun, yang mana kita tahu semua itu lulus SMA. Nah, 12 tahun ini jenjangnya ya. Kalau dulu itu kan orang bisa nggak naik kelas. Jadi waktu yang spend, waktu yang dikeluarkan di situ di dalam jenjang pendidikan itu bisa bervariasi. Tetapi jenjang pendidikannya itu ya 12 tahun dari SD sampai bisa kuliah begitu. Nah, itu selesai Indonesia. Amerika sama 12 tahun. Dari mulai SD sampai bisa kuliah itu sama 12 tahun. Bisa tidak itu dipangkas? Bisa ya, kalau memang orangnya cerdas. Dalam pengertian poin-poin yang dibutuhkan untuk sampai kepada kuliah itu dia bisa didapatkan dalam jangka waktu 10 atau 11 tahun. Itu bisa langsung kuliah. Tetapi program yang harus ditempuhnya ini 12 tahun. Nah, di Indonesia ada sistem yang serupa, ada namanya kan apa itu akselerasi begitu ya. Entah sekarang masih ada atau tidak. Di Singapura sendiri, kalau Azwan mengatakan 11 tahun ini dia sama dengan 12 tahun di Indonesia atau 11 tahun ini sama dengan 12 tahun di Amerika, itu salah total, salah besar. Kenapa? Karena 11 tahun di Singapura ya, 11 tahun di Singapura ini dia tidak bisa langsung masuk ke kuliahan, nggak bisa. Dengan perincian 6 tahun di SD, primary school, kemudian 4 tahun di secondary school kalau dia yang ekspres 4 tahun. Nah, kemudian 5 tahun yang normal kalau dia tidak ekspres. Berarti yang harusnya itu secondary schoolnya tamat, 2 jalur secondary schoolnya tuh. Kemudian berarti kan kalau 6 tambah 4 10 tahun kan kalau yang ekspres, atau 6 tambah 5 itu yang normal 11 tahun. Nah, apakah ini bisa langsung kuliah?
dua-duanya nggak bisa, baik yang 10 tahun atau yang 11 tahun, dua-duanya nggak bisa langsung kuliah. Yang 10 tahun ini bisa masuk junior college, yang 11 tahun ini biasanya masuk politeknik. Nah, yang politeknik ini nanti setara diploma begitu. Itu penjelasannya Bang Azwan. Jadi yang 11 tahun ini tidak vis-a-vis dengan SMA, baik dengan SMA yang ada di Indonesia ataupun high school yang ada di Amerika. Kenapa? Karena konsekuensi dari selesai 11 tahun itu bukan boleh kuliah, tetapi boleh melanjutkan kepada junior college atau politeknik. Begitu. Ini mah udah pembodohan lagi ya yang dilakukan Azwan. Kemudian Gibran itu kan masuk ke Australia untuk apa? Katanya ini foundation. Nah, ini kita akan lihat juga. Kalau dari awal logikanya sudah hancur, kesananya hancur penjelasannya. Sudah bisa dipastikan itu ya. Nah, Mas Gibran ini pengen di bidang apa? Di bidang finance, akuntansi dan marketing. Oke. Nah, itu kalau di Indonesia, berarti kan dia harus capai grade 12 untuk penyetaraan di Indonesia. Kan dikatakan Indonesia sistemnya kan 12 tahun. Makanya di sana tuh dia dapat namanya sertifikat foundation. Nah, apakah sertifikat foundation itu ya sebuah ijazah? Bukan, sini surat keterangan bahwa dia sudah mencakup selesai 11 tahun. 12 tahun. Nah, satu lagi di mana? Di insert. Insert 1 tahun. Kata lu kuliah di insert. Kuliah itu bisa ditransfer. Oke, sebentar. Katanya bilang ya, dengar tadi itu di insert 1 tahun. Ini sudah berbeda lagi dengan penjelasan yang ada dikeluarkan oleh KPU ya, pendidikan resmi yang ditempuh oleh Gibran itu bukan 1 tahun, itu 3 tahun. Kemudian sudah berbeda juga dengan yang dikeluarkan oleh Inalim, karena di sana juga Inalim bilang 3 tahun, Azwan bilang 1 tahun. Makanya lah begini ya, kalau perkaranya nggak jelas jangan membela lah begitu ya. Suruh Gibran dulu menjelaskan sama kalian. Kalian juga tidak pernah mendengar penjelasan ini dari Gibran sendiri. Karena data yang ada di luar itu sudah kontradiktif satu sama lain itu. Jadi kuliah. Kagak gua nggak ngerti nih. Makanya jadi 11 tahun di Singapura, kurang 1 tahun untuk penyelenggaraan di Indonesia. Gini, ya betul. Benar kan? Betul. 1 tahunnya dia di Australia. Di insert itu. Di Australia kan? Ya. Jadi di insert ini kuliah atau SMA lagi? Jadi begini, itu kita nggak bilang ini SMA udah selesai kalau bicara based on-nya Singapura. Sudah selesai, 11 tahun. Tapi karena penyetaraan di Indonesia butuh 12 tahun, maka dia lampirkanlah sertifikatnya foundation itu ya bahwa ini sudah 12 tahun. Gitu, Bos. Tapi si insert ini sekolah SMA atau universitas? Pathway. Universitas. Jadi insert ini bukan ada bubar ya, dibubar. Banyak sekarang college. Nah, kalau misal gini, aku kasih percontohan lah ya. Aku kasih percontohan ya. Kalau di luar negeri, itu kalau kita mau masuk itu pasti ke college dulu. Jadi itu adalah jalan pintas. Sebentar, brother. Ini supaya jelas kan pengen juga kita bentar, pakai ada jalan pintas segala. Itu bukan jalan pintas, itu matrikulasi. Kalau sekiranya tidak ujian kuliahnya itu tidak masuk, dia harus ikut program dulu begitu. Kalau mau masuk, karena kan apalagi universitas swasta, karena memang mereka itu memang mencari mahasiswa begitu. Jadi kalau misalkan nggak lulus, dibimbing dulu. Nah, nanti pembimbingannya ini banyak programnya, yang mana kalau masuk bisa langsung masuk tahun 1 atau bisa masuk tahun 2. Udah acak-acakan menjelaskan Azwan ini. Clearkan nih bahwa Mas Gibran oke. Karena keinginan saya itu Mas Gibran ambil S2 di Paramadina supaya saya ngajar. Nah, aku setuju tuh. Iya, sebentar nih. Dia sekolah di Surakarta 6 tahun. Plus 3 tahun SMP. Ya. SMP 1. Berarti 9 tahun. SMP 1 Surakarta. Udah 9. 9 tahun ya? Oke. Terbang dia ke Singapura. Sekolah di sana di Orchard 2 tahun. Secondary School. Ya. 2 tahun. Ya, itu di Orchard tuh. Jalan Orchard dekat kali ya. Enggak, dia jalan Yosen. Namanya itu Orchard. 2 tahun. Total 11. Bagi sistem pendidikan Singapura itu udah lulus SMA. Sudah, setara SMA. Berbeda dengan Indonesia yang butuh 12 tahun. Sebentar. Kalau itu setara dengan SMA, keluar secondary school itu, terus ngapain ada junior college? Junior college itu belum sekolah, Bang Azwan. Junior college itu dia adalah jenjang yang harus ditempuh untuk masuk universitas, begitu loh. Jadi yang setara SMA itu junior college-nya. Yang mana kalau itu ditempuh secara normal dengan jalur ekspres ya, 6 tahun primary, 4 tahun secondary school express, plus 2 tahun junior college, 12 tahun. Di situ baru SMA. Kalau yang ditempuhnya itu jalur-jalur yang normal, berarti kan dia 5 tahun tuh. 6 tahun primary school, 5 tahun sampai dapat O-level berarti 11 tahun, mau masuk ke junior college bisa tambah 2 tahun, berarti 13 tahun, atau masuk politeknik, nanti keluarnya diploma, begitu. Enggak, itu bukan setara SMA. Lucu-lucu aja ini siapa? Azwan ini. Tapi dikarenakan harus 12 tahun, maka dia pergi ke
Bukan dikarenakan, jadi istilah begini, bukan dikarenakan, karena dia pengen kuliah di Australia, di UTS. Bukan dikarenakan. Kalau baca dikarenakan, berarti teman dia punya tujuan untuk apa? Menjadi wali kota dia untuk penyetaraan kan? Oke, jadi sebelas beres. Terbang dia ke Australia. Oke. Mau ngapain? Dia pengen masuk University Technology of Sydney. Kuliah. Sebelum kuliah di seluruh dunia pun yang dia sudah di secara SMA, dia harus masuk foundation. Matrikulasi lah kayaknya. Sebentar, nggak harus bisa langsung masuk foundation. Itu adalah sebuah pilihan ya. Kalau misalkan memang sebelumnya Gibran ini punya punya O level tapi tidak masuk ke junior college, itu bisa masuk ke universitas yang lain kalau misalkan dia itu ikut dulu program yang ada, program foundation. Jadi program foundation ini dia sudah di luar pendidikan resmi yang harus diikuti. Itu loh permasalahannya Mang Azwan. Dan sekali lagi saya katakan, ini pun bukan substansi masalah. Jadi matrikulasi ini, tunggu aku tahu, tidak belajar seperti SMA, namun sesuai dengan jurusan yang akan dia masuki di universitas. Itulah namanya matrikulasi. Di Indonesia juga begitu. Kan gini, gue kasih tahu gini, kan perbedaannya. Ini loh, masalah ini pemikiran mereka itu adalah. Lu jangan don't get me wrong ya. Gua pengennya ini Gibran selesai dengan tujuan gua ya. Ini gua kasih tahu tujuan gua, Gibran ambil S2 di Paramadina supaya gua bisa ngajar. Iya, promosi lah lu bilang kan. Jadi ini tujuan gua nih, kenapa gua kemudian cek ntar gua tinggal bilang sama Prof Didi, Prof, kasih beasiswa ke Mas Gibran biar dia sekolah di Paramadina. Nah, untuk itu kan gua mesti cerita nih. Ulang ya, 6 Surakarta tambah 3 Surakarta 9. Terus kemudian terbang ke Singapura, kuliah di Orchard 2 tahun, total 11. Bukan kuliah itu. SMA. Secondary school. SMA. Dah ada SMA. Yes, secondary school. Oke. Total 11. Untuk Singapura itu udah lulus. Udah selesai secondary school. Karena di batasan umur. Sekali lagi belum selesai. Nah, tapi di Indonesia yang namanya lulus SMA itu butuh 12 tahun. Dia kurang 1 tahun. Dia terbang ke Australia, ambil matrikulasi 1 tahun. Matrikulasi inilah kemudian dijumlahkan dengan si secondary school jadi 12. Tara. Jadi begini. Hebat juga Pak Praktik. Bukan praktik tuh. Kok Pak Praktik sih? Ini kalau lo penjelasan lo itu, berarti dia punya tujuan pengen menjadi pejabat. Enggak. Ingat loh. Karena ini proses enggak tuh nonton bilang coba. Ini prosesnya sampai dia ikut 2019, dia lulus berapa? 2007. 2019 dikurang 3 tahun, 13 tahun berarti 2000 berapa itu? Kagak usah 2006. Kita gua kasih bayangin dulu. Kan begini. Kan kagak ada hubungannya sama mau jadi pejabat ini, Bos. Ada hubungannya. Aku jelasin kenapa. Mengapa keluar namanya surat keterangan grade 12. Oke. Buat Gibran itu nggak perlu. Yang perlu itu ketika dia belajar di MDIS, ya, untuk yang berafiliasi dan University Bradford untuk mendapatkan S1-nya. Oke? Karena belum sampai S1 ini, Pak. Masih yang SMA ini. Saya ngomongin. Enggak, gua mau disclaimer dulu yang lu katakan tadi, yang bilang bahwa itu. Enggak, disclaimer yang mana kan gua cuma ngitung dari cerita lu aja. Lu dengerin gua dulu, makanya gua nggak jelasinnya lu. Jadi bias informasinya. Jadi bias informasinya. Informasi udah salah semua itu. Di foundation itu tujuan dia memang pengen masuk UTS Sydney nih. Ya Sydney. Karena semua pun itu pasti harus melewati yang namanya matrikulasinya itu. Salah, ya kan itu. Salah itu, tidak semua harus melewati matrikulasi. Nggak bisa langsung. Orang yang SMA Indonesia selesai SMA itu bisa langsung masuk UTS tanpa masuk foundation, itu bisa. Ya, dengan catatan lulus ujiannya. Ya kan? Dia belajar setahun di sana. Ya kan? Belajar berdasarkan peminatan dia. Yang dia mau masuk mana. Ya kan? Selesai itu foundation setahun, dapatlah sertifikat. Ya kan? Dan dia kan melanjutkan ke mengambil S1, kemungkinan itu beliau pada saat itu mungkin waktu UTS dia nggak lulus misalnya dengan poin sekian yang harus ini. Ya, akhirnya dia balik Singapura, ataukah diminta oleh Pak Jokowi udah jangan di Australia ke Singapura karena mungkin ada kaisang mau masuk di sana, kan begitu. Nggak tahu gua mau jelasin sama dia, bukan nama lu. Gua jelasin sama dia. Jadi maka mau kemana? Ke dia. Terus gimana? Ya, karena kalau lu pasti lu potong. Enggak, gua dengar. Gua di semua kedua juga. Jadi dia ke Singapura, ke MDS. MDS tahu nggak? Enggak. Kudet. Manajemen Development Institute of Singapore. Tunggu dong, ini selesai matrikulasi, dia mau meneruskan ke MDS. Ya tadi kan mau tes lagi lah. Kemungkinan nggak masuk lah itu level itunya. Mungkin juga dipanggil oleh Pak Jokowi, udah jangan ke Jogja Australia, ke Singapura aja. Jadi dia balik dia di Singapura, ya ke MDS. Karena kenapa MDS? MDS itu adalah ke private university lah. Seperti private university yang tertua. Universitas tertua. Universitas swasta. Tertua. 1956.
MDIS, Management Development Institute of Singapore. Kan? Begini, private universitas yang ada di Singapura itu yang mempunyai gedung sendiri, yang mempunyai dormitory itu hanya itu. Sebentar ya, MDIS itu saya dapat WA nih dari orang Singapura sendiri. Nanti akan kita bahas secara utuh ya videonya kalau ada. MDIS itu swasta, mereka itu memang mencari murid, mencari mahasiswa. Kalau kita mau sepakat itu adalah universitas begitu ya. Mereka itu memang mencari siswa, siapapun bisa sekolah di situ. Siapapun, hatta mungkin ya, sampai yang tidak punya O-level pun itu bisa sekolah di situ. Itu bisa cuman dengan surat bisa dengan surat rekomendasi, atau itu hanya asal kamu mau aja sekolah di situ, kamu bayar, selesai. Dan kamu bisa mengikuti pola pendidikan yang dari MDIS, nanti kamu mendapatkan gelar dari dari universitas affiliate, yang mana universitas affiliate itu bayar mereka itu ke universitas affiliate itu. Makanya dari tahun ke tahun itu kadang-kadang berbeda-beda afiliasinya kemana. Itu yang harus dicamkan. Jadi MDIS ini dia akreditasinya rendah di Singapura sendiri. Kemudian memang di sana secara penyeleksian masuk itu tidak ketat, asal kamu bisa bayar kamu bisa masuk, asal kamu bisa bayar kamu bisa sekolah, begitu ya. Itu yang ada tuh. Saya tidak mengatakan itu faktanya demikian, cuman informasi yang saya dapatkan dari orang Singapura sendiri yang sekolah di sana sendiri begitu adanya. Rata-rata karena tanah sana kan mahal ya. Rata-rata kan di ruko, di mall kan banyak begitu. Kecuali ya mereka pindah ke Malaysia. Malaysia. Jadi universitasnya di ruko maksudnya? Enggak, dia punya MDS terbesar. Dan dia punya gedung sendiri. Gitu. Oke. Kayak Universitas Paramadina di mana? Paramadina sekarang udah Cilangkap Pak, gedung sendiri. Sama kan? Seperti itu, dia punya gedung sendiri. Bagus banget itu Paramadina. Iya benar. Mas Gibran masuk? Lu nggak undang gue? Enggak, ngapain? Ya udah. Kan lu bukan wapres. Oh iya. Jadi begitu yang terjadi, saudara-saudara, dia ikutlah MDIS itu punya afiliasi. Afiliasi begini, di Singapura itu untuk private university rata-rata itu ada diploma. Dia tidak boleh mengeluarkan ijazah S1 itu adalah di universitas negeri, NUS, National University of Singapore, dan yang kedua University NTU, SMU, Singapore Management University. Bukan Sri Mulyani University. Ya kan? Kayak begitu kan? Nah, itu. Yang masuk di situ itu orang top semua. Kenapa aku bilang? Susah orang masuk situ loh. Susah orang masuk situ. Coba. Orang lokal tuh susah masuk situ. Karena kan ada program 4 tahun itu aku bilang tuh tadi. Program 4 tahun ada level yang dia mesti masuk, selesaikan. Dia masuk. Kan gitu. Sama lalu masuk. Unpad keren kan? Unpad kita masuk juga susah kan? UI juga susah kan? UGM juga susah. Terus dia ambil apa jurusannya? Marketing. Tapi ya, ini MDIS ini hanya sebagai tempat ya. Tapi untuk diploma ya. Tapi kalau yang universitasnya adalah Bradford yang bekerja sama dengan MDIS ini, afiliasi dengan MDIS di Inggris. Di Inggris. Kenapa? Belajarnya Singapura. Lu waktu ngerti ini berapa lama lu ngerti ya? Lu nggak pernah tahu kan? Gua ini pengamat pendidikan, bos. Sudah 10 tahun. Nggak, gua kebayang dia lagi dijelasin. Coba gimana? Jadi si Inggris di Bradford ini ada di Inggris. Tapi dia kuliah di. Jadi dia itu kuliahnya itu ada di Singapura, di MDIS. Tapi universitasnya di Inggris. Lo bingung. Makanya ini pemikiran kuno. Enggak. Oke, gua berusaha satu aja. Gua kasih gambaran sekarang. Indonesia baru ini kan sudah ada namanya Monash University. Belajarnya di mana? Di Jakarta. Kampusnya di mana? Di Jakarta juga, di Australia ada. Ya kan? Ya. Ijazahnya dari mana? Dari Australia. Nah, udah. Lah ini beda, Bos. Ini yang satu MDIS, yang satu Bradford. Lu lagi gimana sih? Afiliasi, Bos. Kan gua tanya, tempat kuliahnya. Sebentar afiliasi itu nanti dia memang mendapatkan lisensi untuk kurikulum lah katakan demikian ya dari universitas afiliatnya itu. Dan apabila dia itu ditempuh, nanti dia mendapatkan ijazah yang setara, bukan dari University Bradford dalam pengertian Bradford sendiri yang mengeluarkan ya, itu setahu saya sih. Atau mungkin Bradford sendiri yang mengeluarkan. Saya tidak bisa memastikan itu ya. Cuman sedari awal ini memang penyetaraan karena kuliahnya sendiri itu bukan di Bradford, kuliahnya sendiri dan kurikulumnya memang demikian. Tapi sekali lagi ya, apa yang dikeluarkan oleh Bradford ini yaitu bachelor itu ya, itu tidak bisa secara otomatis
mengatakan bahwa Gibran ini dia selesai pendidikan wajibnya 12 tahun, apalagi dikatakan setara SMA atau setara SMK. Dan substansi permasalahannya di situ. Jadi riwayat pendidikannya sendiri bermasalah, iya, permasalahannya itu banyak. Cuman sekali lagi substansinya juga bukan di situ. Kalaupun ini tidak ada permasalahan begitu. Dan Azwan ini sendiri dia tidak bisa grasping permasalahan ini dengan lengkap begitu ya, masih loncat-loncat juga nih yang difahami oleh Azwan ini. Ngasih contohnya Monas di Australia, Monas di Jakarta, sama. Ini MD atau lagi Bradford. Makanya tunggu dulu, gue kasih penjelasan sama lo. Udah dari awal gue bilang afiliasi. Bapak, tunggu Pak, Bapak jangan Pak. Makanya gue mesti ngejelasin. Ya. Pemikiran orang Indonesia nya kan seperti itu. Iya, makanya kan gue afiliasi. Afiliasi ini artinya ya, lembaga ini bekerja sama dengan universitas di luar negeri ya. Ya kerjasama itu dan mengatakan tidak perlu belajar di sini, hanya di sini ya, ia akan mendapatkan ijazah yang sama karena dosennya semua dari sini. Dosennya dari sini semua gitu loh. Katakanlah dia belajar di MBS, secara fisiknya dia mendapat ijazahnya dari mana dosennya terbang ke Singapura. Terbang. Iyalah. Atau sebentar itu tidak bisa dipastikan yang dikatakan Azwan itu. Karena yang jelas itu tadi lisensinya saja. Juga dosen-dosen yang memang alumni dari sana ya, alumni yang sudah diakreditasi oleh Bradford itu untuk mengajar kan gitu loh. Ya boleh aja. Karena apa? Bahasa begini ya. Apa sih alasannya seperti itu? Oke, saya persingkat ya Pak. Ulang lagi. 3 tahun di Solo, bukan di Singapura. Susah lah. Ini suka respon. Sekali gue nggak ngerti. Jadi 11 tahun di Singapura, dia ambil matrikulasi 1 di Sydney. Karena kemungkinan gagal kuliah di Australia, oleh Pak Jokowi dipindah ke Singapura dengan membawa matrikulasi 1 tahun dan kemudian disamakan di Indonesia bahwa 2 tahun di Singapura di Orchard itu plus matrikulasi Sydney dianggap setara 12 tahun. SMA. Ya. Oleh karena itu berkuliahlah Mas Gibran di MDIS yang sebetulnya kampusnya namanya Bradford di Inggris. Bukan sebenarnya berafiliasi dengan kampus di luar negeri. Salah satunya adalah Bradford University di UK. Di UK itu ya. Jadi banyak sebenarnya afiliasi itu ya. Banyak. Luar biasa. Banyak. Jadi sebetulnya S1 selesai. Bisa S2 Mas Gibran di Paramadina. Sebenarnya gue intinya itu aja. Terserah ya teman-teman mau beranggapan dari mana. Pokoknya itu penjelasan dari Andi Azwan. Silakan pada tuh. Ini menjadi penting. Oke, ya itu apa kita selesaikan di sini saja ya. Jadi kemudian dikatakan apakah pendidikan S1-nya selesai, strata satunya selesai dalam pengertian bahwa apakah ijazah dari Bradford ini bisa disetarakan dengan S1? Kalau dari Bradford-nya itu sendiri ya, apa yang dikatakan itu setara dengan S1 itu mungkin saja bisa, mungkin saja tidak begitu. Kalaupun bisa, itu nanti lingkupnya bukan lingkup pemerintahan, tetapi lingkupnya itu lingkup apa? Lingkup profesional. Kalau misalkan orang kayak kemarin kata Inalim begitu ya, ngapain kita ngobrolin ijazah kalau orang sudah masuk jadi sales, kemudian yang ditilai itu bukan ijazahnya tetapi seberapa banyak dia bisa menjual produk begitu. Ya memang karena inti dari dunia profesional itu bukan ijazahnya tetapi kinerja di dalam pekerjaannya. Berbeda tatkala dia itu ditarik kepada sistem pemerintahan satu negara tertentu. Termasuk di dalamnya yang ada di dalam kasus ini adalah Indonesia, yang mana ijazah itu dia menjadi syarat untuk ikut kontestasi politik, yang mana pada akhirnya semua data dan riwayat itu sebagaimana diatur di dalam undang-undang itu tahun 2022 kalau tidak salah, keputusan menteri bahwa di dalam penyetaraan ini harus ada langkah-langkah yang ditempuh, termasuk di dalamnya langkah-langkah yang ditempuh itu penyetaraan ijazah tiap jenjang dan penyetaraan nilai tiap jenjang itu harus ada. Nah dari situlah asesmen apabila dilaksanakan baru kita bisa melihat di mana sebetulnya gapnya ini, hole-nya di mana, lubangnya itu, kekurangan di dalam pendidikannya sebagaimana diatur di dalam undang-undang KPU nanti begitu. Jadi ini memang erat sekali kaitannya KPU, Ditjen Pendidikan dan apa-apa yang dilaksanakan oleh Gibran di dalam riwayat pendidikannya. Nah ini menarik ya, kesimpulannya Termulu sendiri tidak paham permasalahannya itu seperti apa. Penjelasan mereka berbeda-beda begitu. Demikian, mudah-mudahan Gibran dengan waktu yang cepat bisa mengeluarkan datanya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.